Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bayangkan ketika Anda sedang berkonsultasi dengan dosen tentang tugas akhir atau skripsi. Anda sudah menyiapkan pertanyaan, tetapi kalimat Anda berputar-putar tidak jelas maksudnya. Dan dosen pembimbing justru bertanya balik, maksud Anda apa sebenarnya? Nah, situasi ini bisa dihindari jika kita menguasai kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang dimaksud penulis atau penutur dan dipahami secara sama oleh pembaca atau penyimak. Ya, bayangkan lagi nih. Komunikasi ibaratnya loh ya, ibaratnya komunikasi itu seperti pengiriman paket. Jika yang Anda kirim bernilai 100%, maka yang diterima juga harus 100%. Kalau yang diterima hanya 50%, komunikasi tidak efektif atau kurang. Kalau yang diterima justru 150%, ada makna tambahan yang tidak ada, maksudnya tidak Anda maksudkan. Itu juga tidak efektif. Bahkan bisa berbahaya karena menimbulkan kesalahpahaman. Nah, terkait dengan kalimat efektif itu ada 5 ciri-cirinya. Ya, yang pertama, kelengkapan. Kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat. Ya, contohnya dalam sidang Kabinet Indonesia Maju memutuskan penghentian ekspor bahan mentah biji nikel. Ya, kalimat ini terasa panjang dan resmi, ya, tapi tidak lengkap. Ayo, ia tidak memiliki subjek karena diawali keterangan dalam sidang. Ya, seharusnya kalimat ini menjadi Kabinet Indonesia Maju memutuskan penghentian ekspor bahan mentah biji nikel dalam sidangnya. Ya, itu salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketunggalan arti. Kalimat efektif tidak boleh ambigu. Ya, contoh, istri Pak Camat yang baru itu baru saja diwisuda. Nah, siapa yang baru? Istri atau Pak Camatnya? Solusinya bagaimana? Ayo, gunakan tanda hubung. Ya, istri tanda hubung Pak Camat. Yang baru itu baru saja diwisuda itu berarti istrinya. Ya, istrinya yang baru. Ya, istri Pak Camat tanda hubung yang baru itu baru saja diwisuda, berarti Pak Camatnya yang baru. Itu kalau bahasa tulis ya. Kalau bahasa lisan itu bergantung dengan pemenggalan kata. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah kehematan. Hindari penggunaan kata yang boros atau mubazir. Contohnya, para warga masyarakat harus datang ke alun-alun. Nah, contoh yang hemat itu masyarakat harus datang ke alun-alun. Nah, itu cukup. Mengapa? Karena kata para itu sudah berarti jamak. Warga juga isinya itu banyak seperti masyarakat sama. Pilih salah satu saja. Ya, itu sudah jelas itu fungsinya atau maknanya. Ya, kemudian yang keempat, kelogisan. Nah, kalimat harus masuk akal. Perhatikan, kita harus mengejar ketertinggalan. Oh, itu tidak logis itu. Yang tepat adalah kita harus mengatasi ketertinggalan. Kalau mau mengejar ya kita harus mengejar yang sudah ada di depan. Nah, atau yang sudah mendahului kita itu harus dikejar, bukan ketertinggalannya. Itu. Ya. Kemudian kita juga harus perhatikan bahwa unsur-unsur dalam satu susunan. Kemudian yang kelima adalah kesejajaran. Unsur-unsur dalam satu susunan harus sejajar bentuknya. Contoh yang salah ini. Para peserta pendidikan dan latihan bela negara titik 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 gitu ya. Nah, kata pendidikan berimbuhan an menyatakan proses, sedangkan latihan berimbuhan an saja itu menyatakan hasil. Itu tidak sejajar. Perbaikannya seharusnya menjadi
para peserta pendidikan dan pelatihan. Nah, itu pelatihan bela negara. Nah, itu seperti itu. Kelima prinsip ini ya, yaitu lengkap, bermakna tunggal, hemat, logis, dan sejajar, itu adalah standar minimal dari sebuah kalimat yang efektif. Dalam penulisan laporan, proposal, atau skripsi, setiap kalimat yang Anda tulis harus melewati ujian kelima prinsip ini. Ya, baik, itu saja untuk video ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.